antara lahirnya sama wafatnya harinya persis Senin, tanggalnya persis 12, bulannya persis Rabiul Awal. Tahunnya jangan bilang persis, gak mungkin lah. Dulu tahun 1 Gajah atau 53 tahun sebelum Hijriah dan plus 11 tahun kurang lebih di kota Madinah. Pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, dengan keputusan yang mungkin kita katakan cukup kontroversi, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang menentang mungkin cukup banyak. Dan Hasan bin Ali mengambil keputusan seperti ini dengan pertimbangan satu, untuk mengakhiri perang saudara. Untuk mengakhiri perang saudara yang korbannya cukup banyak. Dan ini korban politik. Korban politik. Yang kedua, mempersatukan umat Islam yang sudah bertahun-tahun terkotak-kotak. Yang ketiga, melanjutkan dakwah dan perluasan kekuasaan Islam. Kalau umat Islam terus dalam perseteruan seperti ini, pertimbangannya Ali, tidak mustahil kekuasaan Romawi akan bangkit kembali dan mengambil kembali wilayah-wilayah yang sudah diambil alih oleh pasukan Islam. Begitu pula Persia. Maka pada tahun 41 Hijriah ini, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu memasuki kota Mekah bersama-sama. Yang sebelumnya bertemu di medan perang, tapi ini di pusat kota Kufah mereka berjalan bersama-sama dengan mengendarai kuda sebagai simbol persatuan umat Islam. Ini kalau dua tokoh naik kuda, dua-duanya kan gagah kan? Kudanya gagah, yang naik juga gagah. Maka silakan nanti untuk latihan naik kuda lah. Kalau latihan panah sudah, saya mau ya, ada dalam laptop saya. Tapi naik kuda belum ya. Dua tokoh ini naik kuda bersama-sama. Sehingga tahun itu 41 Hijriah sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan umat Islam yang selama ini tercabik-cabik dalam perseteruan antar dua kelompok tadi. Tahun persatuan bagi umat Islam, tahun 41 Hijriah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin dan Hasan bin Ali lengser, bahkan nanti dia kembali ke kota Madinah. Kembali ke kota Madinah dan wafat di kota Madinah. Wafat di kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan menjadi Amirul Mukminin, dan kalau kita persingkat, dengan ibu kota Damaskus, bukan Madinah, bukan Kufah. Ibu kota Damaskus, Suriah, dan dia berkuasa menjadi Amirul Mukminin selama 20 tahun. Dari sini kita tahu umat Islam ketika Rasul masih hidup, ibu kotanya adalah Madinah. Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun atau masuk 11 tahun, Al-Madinatul Munawwarah menjadi ibu kotanya umat Islam di dalam menjalankan misi rahmatan lil alamin. Pada zaman Ali sempat dipindahkan ke Kufah karena pertimbangan politik. Karena di kota Kufah ini sangat ramai waktu itu, maka sementara Ali bin Abi Thalib tinggal di Kufah dan ibu kota sempat dipindahkan sebentar di Kufah. Jadi di kota Madinah itu pada zaman Rasulullah dan selama zaman Khulafaur Rasyidin masih di kota Madinah. Di ujung khilaf Khulafaur Rasyidin sempat dipindahkan ke Kufah. Dan ketika Muawiyah menjadi seorang Amirul Mukminin, ibu kota dipindahkan ke Damaskus, Suriah. Berarti Damaskus, Suriah ini bisa kita katakan sebagai ibu kota yang kedua atau ibu kota yang ketiga. Kan sempat sebentar di Kufah. Dan dia menjadi Amirul Mukminin 40 tahun. Nah, 20 tahun. Dan dia sempat menjadi semacam wali kota baik pada zaman Utsman,
pada zaman Ali 20 tahun. Jadi Muawiyah menjadi seorang amir itu 20 tahun. Amir 20 tahun dan menjadi Amirul Mukminin lebih luas lagi, lebih besar lagi kekuasaannya 20 tahun. Berarti dia mengabdikan menjadi pemimpin berapa tahun itu? 40 tahun. Orang hebat. Orang hebat. Anaknya orang hebat di masa jahiliyah, Abu Sufyan. Dan dia adalah apalagi itu? Kaitannya atau hubungannya Muawiyah dengan Rasulullah. Saudara ipar. Karena saudara perempuannya Muawiyah, Ummu Habibah. Dia kan saudara iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia juga ditunjuk oleh Nabi menjadi katibu wahyillah, penulis wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarang orang dipilih Nabi menjadi penulis wahyu. Berarti orang hebat, orang top, orang yang juga amanah sebenarnya. Dan masih banyak lagi hubungan Muawiyah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi amir, ada ternyata di Sam selama 20 tahun dan menjadi Amirul Mukminin selama 20 tahun. Lalu dan ini ada pesan indah. Pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ambilkan dari kitab Sahih Bukhari jilid 23 versi elektronik halaman 331. Hadis ini atau ucapan Rasul ini didokumentasikan dengan detail, diinventarisir dengan sempurna oleh sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumus sa'atu," hari kiamat tidak akan datang, taqtatila sehingga bertempur, fi'ataini dua kelompok azimatani, fi'atani dua kelompok azimatani dan dua-duanya besar. Yakunu bainahuma maqtalatun azimah. Pertempuran yang melibatkan dua kelompok ini akan dahsyat. Pertempuran yang sangat dahsyat. Maqtalatun azimah dan korbannya juga dahsyat. Banyak. Ini yang menjadi pertimbangan besar Hasan bin Ali mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Da'watuhuma, misi dan tujuan dua kelompok yang berseteru itu sebenarnya wahidah, satu. Jadi kalau dalam riwayat yang pertama tadi dua-duanya minal muslimin, sama-sama dalam kelompok Islam, mereka tidak kafir, mereka tidak murtad, mereka minal muslimin. Sekarang Rasul menerangkan lagi da'watuhuma, tujuan mereka meskipun terjadi pertempuran dasar di antara mereka ternyata wahidah. Berarti tujuannya kelompoknya Muawiyah sama dengan tujuan kelompoknya Ali yang dilanjutkan oleh putranya Hasan. Da'watuhuma wahidah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sekali lagi, jangan gampang menvonis dua kelompok tadi, lebih-lebih kelompoknya Muawiyah yang seringkali didiskreditkan oleh banyak pengamat. Karena kalau kita buka di beberapa literatur sejarah, selalu menyalahkan Muawiyah. Mereka dikatakan bughot, penentang yang sah. Tapi Rasul mengatakan minal muslimin, da'watuhuma wahidah. Maka saya bukan pembelanya Muawiyah, tapi Muawiyah ini sahabat. Dan ketika Allah bicara tentang sahabat, apa gelar Allah untuk mereka? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhum, mereka juga ridha kepada Allah. Tapi kenapa Muawiyah memerangi Ali? Pertimbangan politik, istihad. Kalau benar ajroni 2 pahala, kalau salah ajrun 1 pahala. Dan kelompok Ali bin Abi Thalib disebutkan ini, dan yang kedua adalah kelompok Muawiyah. Itu pula yang
yang diambil oleh Hasan dalam mengambil keputusan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Di sini disebutkan maqtalatun azimah, pertempuran dahsyat memakan korban dahsyat pula. Ini catatan para sejarawan, meskipun ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan tadi. Kelompok Ali bin Abi Thalib tempatnya di Kufah, kelompoknya di Kufah, jumlahnya ada yang mengatakan 120.000 pasukan. Tadi kan panglima perangnya menawarkan berapa tadi sebelumnya itu kan? 90.000 dan lain sebagainya itu. Korbannya dalam maqtalatun azimah ini 40.000. Luar biasa banyaknya. Dan kelompok Syam Muawiyah jumlahnya 60.000 dalam riwayat, dan ini pendapat. Korbannya 20.000. Dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain. Jadi Rasul menyebutkan hari kiamat tidak akan datang sampai nanti ada dua kelompok yang bertempur. Dua-duanya besar, minal muslimin. Tujuannya sama, untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Tapi pertempuran ini memakan korban yang cukup besar. Jumlahnya besar, korbannya besar dari dua kubu tadi. Kita cek lagi riwayat yang mirip supaya kita punya dasar. Ini dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad, jilid 3 halaman 95. An Abi Nadhr qala, Abu Nadhr berkata, sami'tu, saya pernah mendengar, Aba Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri, annahu sami'a, Abu Sa'id pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, kata Rasulullah, la taqumus sa'ah, hari kiamat tidak akan datang, hatta yaqtatila fi'atani azimataini, sehingga bertempur dua kelompok besar. Dakwahuma wahida, tujuan mereka dalam bertempur satu, orang-orang baik. Lalu tamruku bainahuma, muncul dengan cepat, keluar dengan cepat dari dua kelompok besar yang berseteru tadi, mariqatun. Apa itu mariqah itu? Khawatirnya nanti antum ngasih nama anak Siti Mariqah, ya kan? Ternyata dia adalah kelompok yang apa itu? Nyimpang, belot. Tamruku bainahuma, muncul dari kedua kelompok yang sebelumnya berseteru tadi. Mereka berseteru, tapi visinya, misinya satu. Dan ketika kelompok dua ini akan berdamai, akan bertemu, akan bersahabat, muncul kelompok baru mariqah. Tamruku bainahuma, muncul dari keduanya. Mariqah itu sebuah kelompok yang nyempal. Yaqtuluha ulahuma, kelompok yang nyempal tadi diperangi oleh kelompok yang pertama. Dan kemarin sudah kita ambil, mereka diperangi oleh kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Dalam perang apa kemarin namanya? Nahrawan. Dan Rasul juga pernah sempat menyebutkan ciri-ciri orangnya di situ. Seperti apa? Yang ototnya seperti payudara wanita itu kan. Kemarin sudah kita ambil. Yang antum ingat cukup ototnya, jangan payudaranya. Dan dalam pertempuran itu seorang sahabat terbunuh. Banyak, tapi ada satu sahabat yang disebutkan Rasulullah. Siapa? Ammar bin Yasir. Satu persatu terbukti. Kelompok yang nyempal tadi diperangi oleh kelompok yang pertama bil haqqi, dengan kebenaran yang diyakini oleh mereka, yaitu kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari riwayat ini, jemaah sekalian, kelompok Ali bin Abi Thalib yang di Kufah itu kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua, kelompoknya Muawiyah yang tinggalnya di Syam. Kelompok murtad Khawarij. Kelompok yang pertama ini memerangi kelompok Khawarij dalam perang Nahrawan kemarin. Lalu
dan pihak yang bil haq itu adalah kelompoknya Ali, bukan berarti kelompoknya Muawiyah salah, tapi ini bil haq ini dalam memerangi Khawarij, bukan memerangi kelompoknya Muawiyah. Ini kita review yang kemarin sudah kita ambil. Oh, ternyata kita sebutkan juga di sini. Karena satu riwayat menerangkan dan menjelaskan riwayat yang lainnya. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan nama Ammar bin Yasir dan ada kelompok Baghiyah, bukan kelompok Murtaddah, bukan. An Abi Sa'id al-Khudri, keterangan dari Abu Sa'id al-Khudri, qala, dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah berkata li Ammar, kepada Ammar bin Yasir, hina ja'ala yahfirul khandaq, ketika waktu itu Rasul terlibat dalam pembuatan khandaq, perang khandaq atau perang Ahzab tahun 5 Hijriah. Rasul mengusap kepalanya, bisa kepalanya diri sendiri atau kepalanya Ammar bin Yasir yang ikut terlibat dalam penggalian khandaq. Wa yaqul, dan Rasul mengatakan, bu'sa ibni Sumayyah, kasihan putranya Sumayyah. Dulu ketika di awal-awal dakwah di kota Mekah, dakwah masih cenderung ngumpet-ngumpet dan umat Islam masih dalam masa marhalatus sabri, masa bersabar. Dakwah terang-terangan dimulai, lalu kelompok kaum musyrikin tidak terima, maka para sahabat mulai ditangkap, disiksa, dipenjara, bahkan banyak yang dibunuh. Tapi mereka dilarang untuk melawan, hanya sabar. Karena dalam surat Al-Hijr Allah mengatakan, fasda' bima tu'mar, Muhammad, buka dakwah yang diperintahkan kepadamu, jangan ngumpet lagi, keluar dari sarang. Yang sebelumnya 3 tahun pertama mereka ngumpet di sebuah rumah miliknya Al-Arqam bin Abil Arqam, Darul Arqam bin Abil Arqam. Tahun 4 kenabian, surat Al-Hijr ayat berapa itu? 94 atau 96? Lupa saya, antum telusuri. Yang berbunyi fasda, pecahkan, buka. Bahasa kita tablik akbar, bima tu'mar, dakwah yang diperintahkan kepadamu ya Muhammad. Tapi wa'arid, hindari anil musyrikin, bentrok langsung dengan orang-orang musyrik. Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti itu masa bersabar. Keluarganya Ammar, bapaknya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah, dibantai. Yasir dicekek sampai mati, syahid. Sumayyah ditumbak, maaf, di kemaluannya sampai meninggal dunia juga. Ammar sementara selamat karena dia sempat menyebut nama Tuhan patung mereka, dipaksa, akhirnya terpaksa ya. Sampai nanti dia merasa murtad, merasa karena menyebut Tuhan mereka itu. Namun dipaksa sampai nanti ada ayat turun, orang yang telah yakin dengan Allah lalu dipaksa untuk mengatakan kekufuran, maka itu tidak berlaku. Makanya Ammar merasa plong kan. Dan Rasul mengatakan di tahun 5 Hijriah ini, apa kata Rasulullah? Bu'sa ibnu Sumayyah, putranya Sumayyah, kasihan dia nasibnya gitu. Dulu disiksa, dulu dibantai, dan ini tambahan baru, taqtuluka fi'atun baghiyah. Ammar, kamu nanti akan dibunuh oleh kelompok yang apa itu? Pembangkang, nakal. Berarti kelompok yang membunuh siapa? Kan dia terbunuh dalam perang Siffin, dan Ammar bin Yasir dalam barisannya Ali bin Abi Thalib. Berarti yang membunuh adalah kelompoknya Muawiyah. Makanya Ammar bin Aswad, kalau kita ingat pesannya Nabi, Ammar terbunuh, dia dalam barisannya Ali.
Berarti yang membunuh adalah kelompok kita gitu. Muawiyah, kita ini fi'atun baghiyah gitu kan. Itu komentarnya Amr bin As. Padahal Amr bin As itu orang cerdas. Muawiyah tenang. Kalau informasi ini tersebar kepada pasukan kita, mereka merasa bersalah semua kan. Fi'atun baghiyah. Kita kan beristihad. Akhirnya Muawiyah, karena dalam kondisi terjepit begitu dan mulai viral, kita kelompok bahagia, itu kan bisa mengurangi semangat dalam berperang gitu. Akhirnya Muawiyah dengan kecerdasannya, justru yang fi'atun bahagia, mereka kelompoknya Ali. Kan yang bawa Ammar ke medan perang mereka gitu. Gara-gara mereka membawa Ammar ke medan perang, lalu bertemu dengan kita, terbunuhlahnya Ammar. Jadi yang bahagia bukan kita dong, tapi mereka itu viral, Facebook, grup-grup WA rame gitu kan. Tempo dulu itu. Tapi Ali kan orang cerdas pula gitu. Kalau pendapatnya Muawiyah seperti itu, berarti yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib Muhammad dong. Kan Hamzah terbunuh dalam perang Uhud. Lawannya mati Islam siapa? Kafir Quraisy. Kalau mengambil madhabnya Muawiyah tadi, berarti yang membunuh Hamzah bukan kafir Quraisy dong. Muhammad, kan yang membawa ke medan Uhud adalah Muhammad itu. Rame lagi itu kan. Dan itulah perang opini. Mungkin di sana ada kebohongan, mungkin di sana ada siasat. Makanya Rasul mengatakan al-harbu khida', perang adalah tipu muslihat. Namun keduanya tetap dikatakan Rasulullah minal muslimin da'watuhuma wahidah. Tujuan mereka adalah satu. Nah, dari riwayat ini Ammar bin Yasir terbunuh dalam perang Siffin dan dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Dan kelompok bahagia dialamatkan kepada Muawiyah, tapi Muawiyah tidak terima, membalikkan suasana, dan itulah perang. Dan bahagia tidak selamanya jelek, karena di sini kan motifnya politik. Dan Rasul tetap mengatakan minal muslimin da'watuhuma wahid. Kenapa di sini disebut bahagia? Kelompoknya Muawiyah. Kelompok Muawiyah tidak mau memberikan bayat kepada kelompok Ali bin Abi Thalib. Membangkang kan? Kenapa pertimbangannya kemarin? Karena Muawiyah ini kan masih saudaranya Utsman. Utsman dibunuh dengan cara keji seperti itu. Pembunuhnya masih berkeliaran di kota Madinah, cuman tidak definitif siapa gitu. Karena pembunuhnya masih berkeliaran di kota Madinah, sementara Ali bin Abi Thalib punya kekuasaan untuk menangkap mereka. Kenapa tidak dijalankan? Baik, kami akan memberikan baiat kepada Ali, nanti jalanin dulu kisah terhadap para pembunuh Utsman, itu saja gitu. Maka disebut bahagia di sini. Dia tidak memberikan baiat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib kecuali jika para pembunuh Utsman bin Affan segera dikisas. Kata Ali, entar dulu, kita tunggu kondisi yang kondusif lagi. Kira-kira yang benar siapa, yang salah siapa? Mungkin kita lebih cenderung ke Ali kan. Ini Muawiyah fi'atun baghiyah. Dan kalau kita pandang dari jauh lagi, tolong dijawab. Yang di rumah masing-masing juga silakan dijawab. Streaming kan. Sampai sekarang pun para pembunuhnya Utsman sudah dikisas belum? Aduh, memang sudah mati semua ya kan? Cuman kan matinya tidak dikisas. Jadi pandangannya Muawiyah pun jauh ke depan pula itu. Karena ditunda, dan penundaannya pun karena istihad politik. Penundaannya istihad politik. Permintaan mempercepat pelaksanaan kisos itu juga istihad politik. Jadi sama-sama dalam istihad politik. Cuman kalau kita melihat posisinya Ali bin Abi Thalib dengan posisinya Muawiyah, beda lah. Apalagi Ali dijamin masuk surga, sementara Muawiyah
nggak ada keterangan secara spesifik. Penutup, sebagai penutup, lalu sang sayyid, antum jangan sebel dengan kalimat sayyid, ya. Lalu sang sayyid Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berhasil mengakhiri konflik berdarah antar umat Islam yang berlangsung 5 tahun bahkan lebih dengan bijaksana. Dia ingat pesan sang kakek, apalagi pesannya dipublikasikan di atas mimbar yang mulia, di tempat yang mulia, Masjid Nabawi, di kota yang mulia Al-Madinah, yang mengatakan manusia mulia, khairul bashar, sayyidul anbiya wal mursalin, dan menyerahkan istafet dakwah Islam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan pelanjutnya Bani Umayyah dengan ibu kota Damaskus, dan kekuasaan mereka nanti akan berlangsung lebih dari 90 tahun dengan bendera Islam. Ada kerusakan di muka bumi, tetap kita mengatakan wajar. Jangan kaget. Kalau Anda kaget, lupa dengan dialognya malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau politik dihiasi dengan sedikit darah, sedikit kerusakan, mulai hari ini jangan kaget. Memang itulah tipenya. Rasul bersabda, sayakunu min ba'di khulafa'u. Setelah aku tidak ada, akan berlanjut dengan munculnya para khalifah. Wa min ba'dil khulafa, setelah para khulafa, para khalifah, umara. Gelarnya berganti menjadi amir, umara. Wa min ba'dil umara mulukun. Setelah umara muncul kerajaan-kerajaan, raja. Wa min ba'dil muluk jababiro. Setelah para raja muncul jabbar, orang yang diktator. Jababiro, diktator. Setelah itu summa yakhruju rajulun min ahli baiti. Setelah masa para diktator itu berlalu, muncul seorang laki-laki min ahli baiti, dari ahli anggota keluargaku. Berarti gelar ahlul bait sampai sekarang masih ada. Ada yang dari kelompok ahlul bait, ya? Ini kan memang ahli bait semua kan? Kan kita punya rumah itu, baik lunas ataupun belum, ya kan? Dan orang itu yamlaul ardha adlan. Orang yang muncul dari anggota keluargaku itu nanti akan memenuhi bumi ini dengan bentuk keadilan. Yang sebelumnya kan apa itu? Diktator, raja, umaro itu. Kama muli ajuran, sama juga pada waktu itu sebelumnya dunia ini dipenuhi dengan kejahatan. Jadi pertarungan antara jur dan adil selalu terjadi. Dan pertempuran antara jur dan adil itu akan terus berlangsung, dihiasi dengan pertumpahan darah, dihiasi dengan kerusakan di muka bumi. Jangan kaget. Yang terlibat harus siap-siap. Jangan darah mak-mak. Tapi mama sekarang juga justru sering kali berhadapan dengan darah, kan? Darahnya wanita, kan? Korban laki-laki juga ada. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sayyid. Dan pada tahun 41 Hijriah, Amul Jamaah, umat Islam kembali bersatu dengan pemimpin yang baru, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang sedikit memang ada kontroversial di sikap-sikapnya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu